Baik lagi bareng gua Odysem di vlog kedua tahun 2023 dan di vlog kali ini gue pengen coba sedikit jadi vlogger traveling ya, traveling atau makanan karena baru beberapa hari yang lalu gue nyobain restoran yang menarik banget di Bandung. Jadi siapa tahu kalian lagi cari reviewnya, jadi gue coba bikin review sedikit-sedikit. Restoran yang gue datengin kemarin itu namanya Sama Dengan. Jadi kenapa restoran ini menarik? Karena restoran ini tuh tanpa papan ya, jadi bisa dibilang hidden restoran gitu yang tersembunyi gitu. Karena kalau untuk carinya kalian pergi ke Jalan Cipaganti dan patokannya itu ada restoran hotel atau restoran yang ada tulisannya Frances. Nah, di situ kalian bisa langsung parkir aja. Kalau misalkan kalian lihat di sini nggak ada papan nih ya, tapi kalian bisa cukup datang ke yang jalan yang ada di paling kanan, masuk aja, tembus terus. Nanti pas udah di dalam restorannya itu berkelihatan gitu ada tulisannya Sama Dengan gitu. Jadi bener-bener hidden restoran. Dan di sini sebenarnya ada dua hidden restoran. Yang satu adalah Sama Dengan ini, dan yang satu lagi ada namanya Rumah Nenek. Ini sebenarnya Rumah Nenek ini juga banyak foto-fotonya di Instagramnya. Kalau kalian lihat banyak foto kucing-kucing pemanggil keberuntungan ya. Tapi ya gua nggak kesana. Gue nyobain restoran yang di bawahnya yaitu restorannya Sama Dengan. Jadi buat pertama-tama ya pasti kalian bakalan ngerasa unik banget gitu ya, ini restoran nggak ada papannya. Dan restoran juga menarik, ya istilahnya bagus banget buat kalian buat foto-foto ya. Jadi gue lihat ini sebenarnya dia tuh sekitar tiga rumah gitu, terus sama mereka dijebolin gitu. Jadi dijebolin terus artistiknya tuh seperti urban gitu ya. Jadi dindingnya dijebolin terus dibiarin gitu. Dan emang harus diakuin kalau misalkan kalian foto di spot-spotnya tuh kalian fotonya artistik banget gitu. Misalnya gue nggak coba foto di sana karena gue butuh harus cabut. Tapi seperti kalian lihat di video ini ya, ruangannya kira-kira seperti ini. Dan gue lihat pencahayaannya juga bagus ya ketika difoto. Jadi mereka mungkin udah mikirin kalau misalkan kalian duduk di sini terus difoto di foto tuh pasti kece gitu. Dan waktu itu pas gue kesana juga gue lihat banyak orang yang foto-foto tempatnya gitu. Dan waktu itu gue kesana, gue coba dua makanan bareng istri gue. Jadi yang pertama itu gue makan namanya tempong ayam. Nah, tempong ayam ini gua nggak tahu ya tempong itu apa, tapi ya itu basically nasi ayam, pakai ayam goreng terus pakai tahu dan tempe. Dan yang kedua itu gua pesan mie goreng Jawa Mas Jarwo khas Mutilan. Jadi dan untuk minumnya gua coba pesan fresh green tea and lime katanya, karena ya kalau seperti kalian lihat di sini ada tulisannya special drinksnya. Gue pengen cobain special drinksnya kayak gimana. Dan untuk review makanannya sendiri, kalau untuk yang makanan gue yang tampon ayam, menurut gue biasa aja sih ya, enak, cuman menurut gue biasa aja. Dan pas gue makannya itu salahnya gue lebih senang kalau pakai kecap ya. Sayangnya mereka nggak nyediain kecap dan gue malas bawa minta ke mbaknya. Dan menurut gue sambalnya kurang banyak ya, jadi mungkin bisa kalau dibanyakin mungkin lebih enak. Tapi overall kalau misalkan gue harus kasih nilai, ya menurut gue 7 lah, cukup lah. Dan harganya juga ya standar kafe-kafe kekinian ya. Dan gue sih sangat impressnya dengan mie-nya Mas Jarwo ya. Mie-nya Mas Jarwo ini menurut gue enak banget, nendang banget, serasa mie tek-tek. Ya meskipun kalian juga mungkin bisa nyobain rasa yang mirip kalau pesan mie tek-tek, tapi gue suka banget rasanya. Dan kalau misalkan gue harus kasih nilai, gue kasih nilai sekitar 8,5. Dan kalau misalkan untuk minumannya, ya minumannya seger sih, jadi lumayan. Kalau misalkan gue harus kasih nilai, ya cukup 8 lah, cukup seger gue minumnya. Dan mungkin gue pengen rate sedikit soal plus minusnya ya. Jadi
Kalau plusnya jelas ini tempatnya artistik banget gitu, cocok buat kalian ya kalau misalkan datang dari luar kota. Terus kalau kalian pengen foto-foto cantik, selfie-selfie buat ngisi Instagram kalian, ini cocok banget karena banyak spot fotonya, tinggal pindah-pindah aja gitu. Dan tiap kali kalian ke sana, kalau misalkan kalian pernah duduk di sebelah kanan, kalian bisa duduk di sebelah kiri, nuansanya udah langsung beda gitu. Dan makanannya juga lumayan menarik, harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dan mungkin dan makanannya juga bervariasi, bisa jadi kalian makanan menurut gue makanannya oke. Nah, mungkin dari sisi negatifnya itu kalau misalkan kalian lihat itu tempatnya tuh dindingnya tuh dibolongin, ya udah nggak bisa ditutupin gitu. Jadi alhasil waktu itu gue duduknya rada pinggir dan ya banyak nyamuk gitu, dan ya udah nggak bisa diapa-apain lagi itu, paling kalian pasang kalian pakai autan gitu kan. Dan karena ini tempatnya terbilang lumayan gede dan karena ini rumah lama kali ya, jadi mungkin ada bagian-bagian yang nggak dibersihin gitu. Jadi gue lihat ada kayak debu-debu, terus ada sarang laba-laba gitu ya. Kalau istri gue sih kurang suka gitu, jadi sisi negatif gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian cari tempat yang benar, asal bagus sih menurut gue nggak masalah. Tapi ya mungkin bisa jadi sisi negatif kalau kalian mau makan jadi rasanya nggak bersih gitu kan. Dan sekali lagi poin negatif paling besarnya itu ya dindingnya kebuka, karena gue bayangin kalau misalkan lagi hujan, kalau terus hujan badai ya gimana, apakah basah ke dalam gitu, karena gue belum nyobain ya kalau misalkan lagi hujan gimana. Dan biasanya kan kalau malam-malam kalian lagi makan malam-malam ya takutnya lagi musim laronnya masuk gitu, jadi kurang cocok. Nggak tahu ya kalau misalkan mereka nanti ke depannya mungkin ada preventifnya, mereka pasang jaring kalau misalkan lagi udah mau malam, apa ada bakalan pasang anti nyamuk yang pakai listrik gitu ya, mungkin bisa ke arah sana. Dan mungkin nggak tahu ini dibilang positif atau enggak, cuman ya karena ini hidden restoran, gue lihat waktu itu gue datangnya pas hari Minggu, dan gue datangnya hari Minggunya tuh lagi lunch ya, jadi lagi makan siang. Kalau misalkan restoran lain pasti sepenuh kan, karena udah lagi hari Minggu, terus lagi makan siang. Tapi karena ini hidden restoran, jadi nggak terlalu rame gitu, jadi justru sepi. Dan ada sisi satu lagi itu karena ini mungkin tematik ya. Jadi kalau misalkan kalian seperti yang tadi gue bilang, itu tuh dia dari 3 rumah dijebolin, dan karena tematik tempat duduknya tuh bervariasi banget gitu. Jadi yang satu kursinya segini, tapi yang satu lagi duduknya lesehan di bawah gitu. Jadi bervariatif banget, dan gue ngeliatnya sih kalau misalkan tempat duduknya yang terlalu rendah, ya mungkin nggak cocok buat kurang nyaman ya kalau buat makan, jadi kalian kan duduknya rada turun ke bawah gitu. Tapi ya kalau misalkan buat kalian ngafe-ngafe, kalian minum kopi apa minum-minum cantik gitu, menurut gua nggak masalah ya, karena kan kalian lebih banyak ngabisin waktu buat ngobrol. Cuman ya ada opini gitu ya dari istri gua gitu, dia ngomong ini makannya rada susah, kita duduknya di tempat duduk yang bener aja di situ, yang kursi biasa gitu. Terus dia sempat ngomong gitu, ini tempat duduknya bervariasi ya, kalau misalkan kita mau makan terus tempat duduknya di bawah gimana, nggak enak dong. Ya, bener juga sih gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian ditanya apakah restoran ini menarik, harus dicoba atau enggak, menurut gue ya kalau misalkan kalian pengen coba experience yang menarik ya mungkin bisa dicoba, datang. Dan kalau misalkan gue kasih nilai overall, si restorannya gue kasih nilai 7,5 dari 10, karena menarik, karena gue baru pertama kali ini ke restoran yang bener-bener sehidden ini ya, karena gue tahu restoran ini juga taunya karena waktu itu gue lagi nyari mau makan apa, terus gue cari dari internet, dan kebetulan gue nemu, awalnya gue ketemunya tuh si yang di restoran di atasnya itu yang rumah nenek, cuman pas gue kesana makanannya nggak terlalu lengkap, jadi gue coba ke bawah karena di bawah makanannya lebih lengkap yang disama dengannya gitu. Jadi cukup menarik. Dan itu aja update untuk weekly vlog yang kedua tahun 2023 ini. Semoga kedepannya gue bisa cobain makan traveling dan mungkin makan di tempat yang berbeda-beda, dan gue bisa kasih reviewnya ya. Ya siapa tahu berguna buat kalian. Oke, share kalau misalkan kalian pengen share soal restoran sama dengan ini ke teman-teman kalian. Like kalau misalkan kalian suka, dan sampai jumpa di weekly vlog berikutnya.